Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang dugaan rasuah dalam pembangunan BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika hari ini 27 Juni 2023. Lalu seperti apa persiapan jelang sidang hari ini? Kita akan langsung sapa rekan Andromeda Arizal. Selamat pagi Andromeda, seperti apa persiapan jelang sidang hari ini? Selamat pagi Gemma dan juga Reza. Untuk terkait dengan sidang sendiri, ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tepatnya di ruangan Hatta Ali. Sidang sendiri akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk terkait dengan hakim yang akan memimpin sidang terkait dengan perkara dugaan kasus korupsi BTS 4G yang juga menjerat ini mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, ada 3 orang hakim. Hakim utama yaitu adalah hakim dari Fahzal Henry, kemudian juga untuk hakim anggotanya adalah Sukartono dan juga Rianto. Kami akan menjelaskan sedikit kepada Anda pemirsa di rumah bagaimana ketiga hakim ini dari rekam jejak dan juga kasus-kasus yang sudah pernah ditanganinya. Untuk yang pertama adalah dari hakim atau ketua majelis hakim di hari ini adalah Fahzal Henry. Fahzal Henry ini sudah menangani beberapa kasus, terutama kasus besar yang terjadi pada tahun 2015, yaitu adalah kasus perkara satelit orbit 123 Bujur Timur yang berada di Kementerian Pertahanan. Kemudian untuk kasus yang kedua adalah kasus terkait dengan korupsi usaha perkebunan kelapa sawit dari PT Duta Palma Group yang juga menjerat ini Surya Darmadi. Kemudian untuk hakim anggota yaitu adalah Rianto. Ini Rianto sendiri juga dalam beberapa pekan terakhir juga cukup sering disebut oleh kami media dan juga kepada masyarakat cukup dikenal karena juga ini menangani kasus dari perkara mantan Gubernur Papua yaitu Lukas NMB. Kemudian untuk hakim anggota lainnya yaitu adalah Sukartono. Ini merupakan anggota dari majelis perkara yang juga cukup banyak menangani kasus-kasus besar. Itulah 3 hakim yang hari ini akan memimpin jalannya sidang untuk di hari ini. Selain itu juga kalau kita berbicara mengenai bagaimana keamanan dan juga siapa saja yang sudah hadir di hari ini, sedikit pemirsa untuk terkait dengan keamanan, kami belum melihat keamanan yang cukup berarti baik itu dari jajaran kepolisian yang berjaga di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hanya pengamanan biasa saja dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan siapa saja yang sudah hadir, kami melihat memang seluruh dari awak media di halaman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini juga sudah hadir, namun belum nampak berkaitan dengan tim jaksa penuntut umum ataupun juga kuasa hukum yang hari ini juga akan menjalani sidang pada pukul 10 nanti atau 1,5 jam dari sekarang. Selain itu juga perlu diketahui bahwa untuk terkait dengan kasus ini pada 4 Januari 2023 Kejagung sendiri ini sudah menetapkan beberapa orang tersangka yang di awal ini ada 3 orang tersangka, kemudian di 25 Januari sampai 7 Februari juga sudah ada ditetapkan tersangka, itu 2 tersangka. Kemudian tepatnya pada 14 Februari 2023 ini menjadi Johnny G. Plate sempat menjadi saksi. Dan yang perlu diperhatikan ataupun yang perlu diketahui dari pemanggilan kesaksian dari mantan Menkominfo Johnny G. Plate ini selalu bersifat atau selalu bersikap kooperatif, terutama untuk menyampaikan keterangan ataupun kesaksiannya dia dan mengungkapkan sejumlah hal-hal yang diketahui berkaitan dengan BTS 4G ini. Sikap kooperatif ini ditujukan karena memang ini merupakan lembaga yang dinaungi dari Johnny G. Plate. Kemudian setelah dari pemeriksaan pertama, kemudian dilakukan pemeriksaan kedua yaitu pada 15 Maret 2023 dan pemeriksaan terakhir yaitu pada 17 Mei 2023 dan pada tanggal itu juga Johnny G. Plate ini ditetapkan menjadi tersangka. Selain dari itu juga memang kami juga sudah mengkonfirmasi dan juga menanyakan kepada tim kuasa hukum dari Johnny G. Plate yaitu Ahmad Holdin. Ini memohon untuk permohonan justice kolaborator. Bagi Anda para pemirsa di rumah, untuk justice kolaborator ini memang sebelumnya ini sudah diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Justice kolaborator ini adalah orang yang
salah satu pelaku dari tindak pidana yang mengakui kejahatannya namun bukan merupakan pelaku utama yang ingin memberikan keterangan ataupun kesaksian di dalam persidangan. Dan Johnny G. Plate ini meminta untuk mengajukan dari justice kolaborator. Nanti kita lihat bagaimana jalannya persidangan di hari ini. Gemma dan juga Reza. Baik. Baik, terima kasih Andromeda Arizal melaporkan langsung dari PN Jakarta Pusat.